Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajrul Hidayah dari Politeknik Pembangunan Pertanian Malang, kelas 1B. Kali ini saya akan melakukan pengerjaan tugas perencanaan wilayah pedesaan, penetapan prioritas program. Analisis SWOT. Dalam konferensi yang dilaksanakan di Yunani pada tahun 2011 dan selanjutnya dituang dalam sebuah buku Integrated Infrastructure Planning, disepakati bahwa dasar-dasar pertimbangan perencanaan pembangunan infrastruktur adalah banyaknya jumlah komponen dalam perencanaan dan desain infrastruktur yang saling terkait, saling memberi dampak dari satu infrastruktur kepada infrastruktur lainnya. Pendekatan keterpaduan diperlukan untuk keberhasilan pemberian pelayanan akan infrastruktur. Kriteria keterpaduan rencana terpadu pembangunan infrastruktur di bidang PUPR menjadi pertimbangan yang tidak dapat dibagikan, yaitu 1. Fungsi, 2. Lokasi, 3. Besaran atau volume pekerjaan waktu, 4. Besaran dana anggaran. Fungsi merupakan gambaran di lapangan ketika infrastruktur di bidang PUPR berjalan sesuai dengan rencana, yaitu ketika dapat dimanfaatkan oleh pengguna. Sebagai contoh, air minum telah mengalir hingga kepada rumah tangga pengguna atau konsumen, jalan telah memberikan akses hingga ke tempat tujuan, dan saluran pembuangan atau drainase telah berhasil mengalirkan air seluruh sehingga tidak mengenangi kawasan pemukiman. Lokasi adalah tempat di mana infrastruktur bidang PUPR dimaksud direncanakan akan dibangun, tempat di mana lokasi aktivitas ekonomi kawasan berada. Sebagai contoh, pipa air baku air bersih dipasang mulai dari hulu sampai ke hilir, ke kawasan industri, kemudian pabrik-pabrik yang sangat membutuhkan air bersih. Kawasan atau volume merupakan besaran atau volume pekerjaan perlu dibangun sesuai dengan rencana agar infrastruktur bidang PUPR tersebut dapat berfungsi dalam memberikan pelayanan. Perhitungan rinci besaran infrastruktur bidang PUPR dilakukan pada tahap perencanaan yang tentu saja melalui koordinasi dengan pelaku kepentingan pada aktivitas ekonomi dimaksud, sehingga seluruh kebutuhannya dipenuhi tepat pada waktunya. Besaran dimaksud adalah luas, panjang atau lebar, kapasitas, unit atau jumlah satuan agar tidak ada investasi yang ideal atau berlebihan atau kekurangan besaran sehingga infrastruktur bidang PUPR dimaksud tidak berfungsi dengan baik. Waktu. Pembangunan infrastruktur bidang PUPR harus dilakukan sesuai dengan waktu yang direncanakan agar tidak terjadi keterlambatan pengembangan wilayah atau kawasan, atau investor tidak dapat berproduksi setelah menanamkan investasi, atau bahkan produk yang tidak dapat disalurkan sampai ke konsumen. Dampak negatif yang dapat terjadi adalah iklim investasi yang buruk di negara kita sehingga investor tidak berkeinginan berinvestasi di Indonesia. Besaran dana atau anggaran. Besaran dana atau anggaran adalah hasil perkalian antara besaran atau volume pekerjaan dengan unit cost yang berlaku di lokasi di mana infrastruktur bidang PUPR akan dibangun. Seringkali terjadi bahkan saat kepastian di program pembangunan infrastruktur bidang PUPR yang disusun berdasarkan rencana setiap tahun mengalami perubahan sebagai akibat dari kekurangan dana yang akan dialokasikan pada dokumen penganggaran atau DIPA. Analisis kuantitatif strategis planning matrix merupakan alat analisis yang digunakan untuk memutuskan strategi yang akan digunakan berdasarkan dari kemenarikan alternatif strategi yang ada. Perhitungan KSPM didasari pada input dari bobot matriks internal eksternal serta alternatif strategi pada tahap pencocokan, yaitu matriks
EV SWOT, matriks IV yang membentuk tahap 1 digabung dengan matriks SWOT, matriks fase, matriks IE, matriks grand strategi yang membentuk dalam tahap 2, memberikan informasi yang dibutuhkan untuk membuat QSPM tahap 3. QSPM adalah alat yang memungkinkan penyusunan strategi untuk mengevaluasi alternatif strategi secara objektif berdasarkan faktor keberhasilan kunci internal dan eksternal yang telah didefinisikan sebelumnya, seperti alat analisis perumusan strategi lainnya. QSPM membutuhkan penilaian intuitif yang baik. Analisis kluster. Metode analisis kluster adalah metode pengelompokan wilayah atau objek berdasarkan karakteristik yang sama atau homogenitas dari sejumlah kriteria multivariabel. Jenis skala data yang dapat dipergunakan adalah interval atau rasio. Metode ini dapat mengelompokkan sejumlah besar wilayah objek dan dengan data atau indikator yang jumlahnya besar. Latihan. Pertama, manfaat optimal apa yang akan dicapai bila perencanaan pembangunan infrastruktur bidang PUPR dilakukan secara terpadu? Jelaskan. Yang kedua, jelaskan dampak yang akan terjadi jika satu infrastruktur bidang PUPR tidak dapat dibangun sesuai rencana. Jawaban untuk nomor 1. Manfaat keterpaduan antara lain adalah menghindari mencegah loss opportunity atau menghilangnya peluang memperoleh mutually benefit atau manfaat yang berlipat ganda dan terjadi percepatan pertumbuhan kawasan sebagai akibat dari impasse edge upon another atau satu infrastruktur akan saling memberikan berdampak yang pada akhirnya memberikan multi benefit atau manfaat ganda. Yang kedua, jawaban yang kedua, pembangunan infrastruktur bidang PUPR harus dilakukan sesuai dengan waktu yang direncanakan agar tidak terjadi keterlambatan pengembangan wilayah atau kawasan. Investor tidak dapat berproduksi setelah menanamkan investasinya atau bahkan produk yang tidak dapat disalurkan sampai ke konsumen. Jadi dampak negatifnya adalah yang dapat terjadi yaitu iklim investasi yang buruk di negara kita sehingga investor tidak berkeinginan berinvestasi di Indonesia. Demikianlah, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.